Di luar tenda itu kok saya ngelihat ada bayangan orang. Bayangan orang ini bukan seorang pendaki, tapi itu seperti perempuan kayak sedang megang gaun kain gitu mas, sambil kayak selendang kayak gitu. Tapi anehnya ini perempuan ini kayak cuman mengibarkan selendang begitu, dia turun lagi. Loh, saya kaget dong. Tingginya itu sampai 2-3 meter nutupin kita. Jadi jalan setapak, kanan kiri itu semak. Banyak. Kalau ditanya kondisi atau suasana hutan lumut itu, wah itu anyep, lembab, aneh lah. Karena hutan lumut itu lembahan yang dimana dikelilingi kabut gitu mas. Wah itu horor banget. Bentar-bentar bre katanya. Ini gue juga ngerasain sama anak Malang ketika dia buka ikan itu malam. Nah paginya itu gue buka isi semua belatung bre. Wah itu kacau orang, itu bukan orang tuh katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu teman-teman dari Jakarta yang kebetulan mereka ini juga konten kreator horor, dan pasti teman-teman sudah tahu semua Besok Pagi Channel. Dan kebetulan yang mewakili dari Besok Pagi Channel adalah Indra. Gimana Indra, apa kabar Indra? Sehat mas Tang. Selamat datang di Surabaya ya. Iya mas. Jadi baru pertama kali ini main di kali. Kembara Sunyi ya? Baru pertama kali banget ini. Oke. Gimana Indra, kesan-kesannya pertama kali sampai di Surabaya? Surabaya. Kayak beda Panas. jauh lah mas, kayak Jakarta. Nggak beda jauh ya? Nggak beda jauh lah. Cuacanya sama juga? Sama. Kalau makanan gimana? Sempat ngicipin apa aja makanan? Yang nggak sempat saya cicipin tuh lontong balap, karena adanya pagi doang mas. Sebenarnya kalau lain kali ke Surabaya harus nyobain Nah lontong itu balap. dia, bangunnya siang Cocok mulu, banget. kesampean tuh. Jadi ini dalam rangka Roadcast Surabaya. Surabaya ini yang untuk kedua kalinya. Yang pertama kita di Bandung, sekarang Surabaya. Sekarang Surabaya ya. Terus rencananya setelah di Surabaya ini mau kemana lagi? Rencananya sih Bali. Bali ya? Di Bali. Kita lagi ngeriset tempat dan beberapa narasumber nanti untuk di Bali. Kalau misalkan udah oke tempat dan narasumbernya, baru kita berangkat lagi ke Bali. Untuk teman-teman semua yang ingin tahu Roadcast Besok Pagi Channel di Surabaya seperti apa, langsung aja kunjungi channel Besok Pagi Channel. Dan di situ ada kami juga dari Kembara Sunyi juga sempat berbagi cerita ke benar, Besok Pagi Channel. Dan kebetulan kemarin aku cerita sama si Mange. Nah, gitu. Nah ini mumpung kalian lagi ada di Surabaya nih, kami itu kan rencana insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan Juli itu tim Kembara Sunyi ini mau melakukan pendakian ke Gunung Argopuro nih Indra. Nah Indra dan teman-teman ini kan sudah pernah ke Gunung Argopuro. Iya. Kira-kira bisa nggak dibagikan cerita tentang perjalanan ke Argopuro pada waktu itu? Terus kalau memang nanti ada sisi-sisi yang menurut teman-teman itu ada sisi yang ganjil atau misteri, bisa juga dibagikan di sini. Jadi hal ini supaya untuk referensi kami juga yang belum pernah ke sana juga, dan mungkin bagi teman-teman juga yang ingin tahu tentang sisi-sisi lain di Gunung Argopuro. Perkenalkan, nama gue Indra dari konten Besok Pagi, dan di sini kita lagi mampir nih ke tempatnya Mas Itang. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Itang. Sama-sama. Yang udah menyempatkan waktu datang kemarin ke acara Roadcast kita dan mau membagikan ceritanya waktu di pendakian Gunung Lawu Mas ya. Gunung Lawu. Dan ini sekarang gue ini membagikan cerita gue, pengalaman gue waktu di Gunung Argopuro.
Ini tahun kurang lebih 2017 mau ke 2018 Mas. Pokoknya akhir tahun kalau nggak salah itu. Akhir tahun itu. Jadi waktu ke Argopuro ini aku itu nggak ada rencana sebenarnya Mas. Waktu itu kita merencanakan pendakian itu mau ke Gunung Kerinci. Gunung Kerinci di Jambi. Nah setelah beberapa bulan kemudian dapat informasi kalau Gunung Kerinci itu nggak bisa untuk didaki. Karena ditutup pendakian. Nah kita bingung tuh karena kita udah menggali literasi tentang Gunung Kerinci dari jalur nanti bakal kita naiki ya kan. Akhirnya mengubah haluan, bingung juga kita mau kemana ya. Nah dari Jawa Timur itu kita udah ke Arjuno. Sempat juga beberapa teman yang lain di timku itu udah ke Raung. Nah yang belum ini kita mau ke Gunung Argopuro. Akhirnya kita memutuskan untuk mendaki ke Gunung Argopuro. Nah sebelum mendaki pun kita akhirnya nyari informasi lagi tuh Mas tentang Gunung Argopuro. Nah informasi yang kita dapatkan ini ternyata berbagai macam informasi yang kita dapat nih dari beberapa teman-teman saya yang sudah pernah ke Argopuro. Salah satunya senior saya yang di kampus juga, saya mencari tahu Gunung Argopuro itu seperti apa sih. Nah ada beberapa cerita yang mungkin baiknya dan juga ada sisi horornya juga Mas. Jadi teman saya itu ada namanya, nggak usah saya sebutkan lah Mas ya, orang Surabaya juga. Rumahnya itu dekat terminal dia, Bungurasi. Dia itu sempat hilang atau tersesat di Gunung Argopuro itu selama 11 hari. Nah itu cerita-cerita semacam itu tuh saya kumpulkan, saya kumpulkan lah dari informasi ini, cerita horor seperti ini, bahkan ada pendakian tersesat kayak gimana-gimana. Dan saya kira meeting tuh bertiga tuh. Kebetulan kita berangkat sama Nardi sama Mange, tim saya juga dan sekarang jadi tim besok pagi juga tuh. Kita meeting, gimana nih Argopuro kayak gini. Sedangkan saya, Nardi, Mange belum pernah sama sekali menginjak Gunung Argopuro. Kira memutuskan, ya udah kita berangkat. Informasi udah kita kumpulkan sedemikian mungkin. Akhirnya kita memutuskan untuk berangkat ke Argopuro itu hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin lah ya. Hari Senin kita berangkat seperti biasa dari stasiun Pasar Senen Mas. Menuju Surabaya waktu itu. Nah di Surabaya ini kita ketinggalan kereta tuh, seharusnya dari Gubeng kita lanjut naik kereta ke Probolinggo ya Mas. Probolinggo kita ketinggalan kereta tuh. Akhirnya di situ kisruh tuh Mas. Kisruhnya dalam artian nyari informasi untuk menuju ke Besoku itu. Naik angkutan apa ya? Itu jam 4 subuh itu. Kira kita ketemu salah satu ojek. Nah si tukang ojek ini nanya mau kemana Mas? Mau ke Gunung Argopuro Mas. Nah dia menjelaskan, loh bertiga doang. Iya, udah pernah ada yang ke sana atau belum? Sepertinya saya ngira, wah nih orang kayaknya udah pernah ke Gunung Argopuro nih. Ternyata memang bener, dibilang belum ada yang pernah Mas ke Gunung Argopuro. Dia bilang, wah hati-hati Mas, kalau Gunung Argopuro itu perjalanannya jauh. Makan waktu itu bisa sampai 4 hari 3 malam lah untuk melakukan pendakian tersebut. Banyak orang yang hilang, segala macam, banyaklah informasi yang dia berikan. Terutama informasi yang kebanyakan saya tangkap tuh yang informasi yang jelek-jeleknya Mas. Jadi yang kayak negatif ya. Iya, jadi kayak wah ini dari rumah gue gali literasi, kebanyakan informasinya yang buruk-buruk, sampai di sini sama juga. Akhirnya ya udahlah, biarin deh lah. Sampailah kita di ini singkat cerita aja Mas ya. Setelah kita sana warawiri naik angkutan 1, angkutan 2, sampailah kita di Besuki itu siang hari lah. Nah di Besuki ini sebelum kita menuju ke base camp, kita sempat meeting lagi tuh. Karena dari informasi banyak banget yang kita dapat, kita memutuskan untuk bertiga itu bilang kayak gini nih. Dulu gue yang ini Mas, ini Argopuro kita belum pernah. Bahkan emang jarang banget pendaki yang naik Gunung Argopuro. Kalau kita tersesat atau hilang, jangan sampai bisa ya. Walaupun kita nanti dalam keadaan yang nggak selamat, amit-amit sampai meninggal, ya kita harus sama bareng-bareng lah ibaratnya gitu. Ada omongan. Ada kayak gitu Mas. Kita di Besuk itu meeting seperti itu, ngomong kayak gitu. Ya udahlah. Kira semua kelar, kita berangkat lah, kita nyewa tukang ojek situ untuk nganterin ke base camp. Kita lewat Badran pada saat itu. Nah di Badran ini saya lupa itu namanya, yang penjaga base camp Badran itu Cak Sapa. Saya bilang ke dia itu, ini bertiga doang ya, bertiga. Udah ada yang pernah ke Argopuro nggak? Lagi-lagi pertanyaan kayak gitu Mas, yang di Surabaya nanya gitu, dia nanya gitu, belum ada Mas. Oh alah, hati-hati, di sini tuh banyak pendaki yang hilang gitu. Kalau ada yang belum pernah ke Argopuro, nah saya Sinari nanya, di sini ada peta pendakian nggak Mas? Seenggaknya itu buat ya kita referensi lagi, acuan lagi kita dalam mendaki gunung kan.
nggak ada di Argopuro perintah pendakian. Kalau sampean nggak yakin untuk mendaki Argopuro, nggak usah mendaki, lebih baik pulang aja daripada merepotkan tim-tim di bawah nanti kalau hilang. Wah, di situ drop lagi saya Mas, 3. Selama 1 malam itu di base camp, itu ada videonya direkam sama Mange. Kita meeting tuh, hari pertama kita harus ke pos materi ini jam sekian-sekian ini. Ibaratnya manajemen perjalanan kita itu benar-benar sematang mungkin lah, sematang mungkin kita persiapkan untuk besoknya kita mulai mendaki itu. Setelah berjam-jam malam itu kita meeting, udah kelar, abis itu kita tidur Mas. Nah tibalah tuh pagi Mas, seperti biasa kita sarapan dulu ya Mas. Nah ada beberapa logistik memang yang belum kita lengkapi tuh. Akhirnya kita belanja dulu ke beberapa tukang sayur yang ada sekitaran base camp lah. Nah setelah kita berbelanja logistik yang kurang-kurang, di situ saya bertemu salah satu warga lokal sana. Dia bilang, naik ke Gunung Argopuro berapa orang Mas? 3 Pak, gitu. Nah dia ngasih isyarat begini Mas, ibaratnya ngasih informasi ke saya itu 3 ini. Saya cuma nitip pesan, kalau misalkan jangan ngecamp atau lintas, udah malam lah ya, udah matahari terbit di pos 2. Kalau misal di pos 1 udah ketemu sore, jangan dilanjutin, jangan sampai ketemu malam di pos 2. Nah saya bilang dong, emang ada apa Pak? Gitu. Ya dia bilang ya pokoknya saya nitip pesan itu aja. Ya udah kita keep informasi dari warga lokal tersebut, kita melanjutkan perjalanan lagi tuh. Waktu itu belum ada ojek, mungkin saya nggak tahu ya pada tahun itu mungkin ada, tapi memang di base camp itu nggak ada pendaki sama sekali dan nggak ada ojek juga. Kita memutuskan jalan dari base camp sampai Makadam itu kurang lebih perjalanan 7 jam Mas. Itu inget banget sampai Juhur. Nah dari Juhur ini kita melanjutkan perjalanan lagi dari Makadam itu menuju pos 1 Mata Air. Nah perjalanan dari Makadam menuju pos Mata Air itu kontur tanahnya itu, kontur trek pendakiannya itu memang agak santai, nggak terlalu menanjak banget. Dan di situ kita bakal dilaluin yang namanya jalur trek kayak jalur motor gitu Mas. Jalur motor yang dimana kalau musim panas banget itu banyak kayak cacing gunung gitu pada keluar. Nah itu kalau kita injak cacing itu udah kayak jalur trek itu udah kayak jalur darah gitu Mas. Karena mau nggak mau kita harus lintas jalur itu kan. Akhirnya kita lewatin itu, sampailah kita di pos Mata Air 1 itu sekitar jam 5:30 sore. Ini berarti di pos 1 ya? Pos 1, kita udah sampai pos 1 5:30 sore. Kira kita membagi tugas yang dimana Mange itu menyiapkan untuk makan malam kita lah ya. Dan Ardi membuat tenda dan merapikan logistik macam-macamnya. Nah, saya ini kebagian untuk mengambil air. Nah, saya kira pos Mata Air 1 itu mata airnya deket Mas. Ternyata pas saya udah jalan ini nih jauh, dan itu kondisi udah jam menjelang maghrib. Bahkan pas sampai pos Mata Air itu udah maghrib, udah gelap. Nah pas saya jalan, saya bawa botol 3 tuh, yang 1,5 liter. Bawa 3, saya pakai tas, turun ke bawah itu. Yang anehnya begini Mas, pas saya turun ke pos Mata Air 1 tuh saya ngeliat kok ada pendaki. Kan dari jauh kelihatan, jadi turun ke bawah gitu Mas. Jadi pos Mata Air di sebelah sini, kita turun otomatis kalau ke bawah itu kelihatan. Saya pakai headlamp, wah ada orang, saya aman lah. Saya turun, itu perjalanan turun itu kurang lebih makan waktu 10 menit sampai pos Mata Air itu, karena memang konturnya terjal ya kan, licin juga. Pas sampai pos Mata Air itu, loh kok nggak ada orang? Tadi saya lihat di atas itu ada orang. Nah yang tadi saya niat mau ngambil air, akhirnya nggak jadi Mas. Saya naik lagi dengan rasa tergesa-gesa. Ya panik, shock segala macam. Nah, Mange sama Nardi ini nanya ke saya, lu kenapa? Ya saya nggak jawab, dan dia udah paham lah apa yang saya rasain. Wah ini anak berarti nggak ada yang beres. Udah saya suruh masuk. Akhirnya malam itu nggak ada air. Ada sisa air tapi cukup untuk masak. Biasanya kan kita menyediakan air itu agak lebih supaya buat nyeduh kopi dan segala macam. Nah malam itu nggak ada pembahasan tentang apa yang saya rasakan. Akhirnya ya udah tidur karena kita udah lumayan cukup capai. Pagi tiba lah Mas. Nah di pagi ini tenda kita itu ada kejadian unik. Jadi pos 1 itu banyak kera Mas, dan keraknya ini kera. Oh monyet. Monyet itu banyak banget di pos 1, dan itu monyetnya suka kayak ngerampasin logistik kita, bahkan bisa merobek tenda. Nah itu bagi teman-teman mungkin yang di pos Mata Air 1 itu harus diwaspadai lah monyet-monyet itu. Nah karena kita banyak banget logistik kita yang diambil monyet Mas. Seharusnya logistik kita itu cukup untuk sampai 4 hari 3 malam, akhirnya
ya harus ngepres logistik lagi gara-gara mau diambil monyet itu. Udahlah, kita sarapan pagi pada saat itu dan kita melanjutkan perjalanan lagi itu kurang lebih jam 10 pagi. Nah, dari perjalanan itu tiba-tiba saya nginget apa perkataan dari warga lokal tersebut. Pos 2 nih, emang ada apa sih di pos 2? Karena memang kita nggak pernah ke sana kan. Jalan, itu kurang lebih makan waktu dari pos 1 ke pos 2 itu kurang 1,5 jam lah, 1,5 jam. Nah, pas mau mendekati pos 2, posnya sih biasa aja, kayak lahan datar lah, lahan datar cukup untuk 3-4 tenda. Tapi anehnya itu hawanya tuh aneh pada saat itu, karena memang di dataran itu dikelilingin oleh pohon-pohon besar ya kan, sekelilingnya itu. Nah, si Mange ini pertama menjelaskan kepada saya, lu nyium gak sih? Iya, wangi banget ya. Ini kita bertiga nyium bunga mawar yang wanginya itu nyengat banget mas. Nyengat. Akhirnya kita bertahan di pos 2 itu sampai 1 jam karena Nardi ngambil air di pos mata air 2 itu mas. Dan memang mata air di pos 2 itu lumayan cukup jauh lah ya, sama kayak pos mata air 1 tapi lebih terjal ke pos mata air 2 ini, lebih terjal ambil airnya. Sampai terus Mangi bilang saya, gue jadi inget apa kata omongan warga lokal yang di bawah deh. Iya, gue juga inget. Yaudahlah, diem aja tuh. Akhirnya kita melupakan lah hal-hal negatif atau sugesti buruk yang kita rasakan pada saat itu. Nardi tiba, ambil air, akhirnya kita langsung melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan ini barulah ada sekitar 25 rombongan yang turun bebarengan. 25 orang? Maksudnya. 25 orang, tapi nggak langsung jalan. Jadi dibagi beberapa kelompok, Mas. Pertama 5 orang kepapasan sama saya. Ngomong, Mas, mau naik? Ya, iya gituin. Mas, saya titip. Teman saya lagi evakuasi orang Semarang pada saat itu. Orang Semarang yang memang lagi butuh bantuan. Jadi 5 orang ini pengen turun ke bawah minta bantuan untuk evakuasi yang ada di Cikasur ini. Jadi timnya dia itu ada 5 orang yang nungguin stay di Cikasur. Yang lainnya pada turun. Ada kejadian di situ. Ada kejadian. Nah, dia nitip pesan kalau ada logistik lebih, tolong ya Mas ya teman-teman saya yang di sana dikasih logistiknya karena memang lagi nungguin orang yang dievakuasi itu. Karena nggak mungkin untuk turun semuanya membawa orang yang sedang sakit, nggak bisa. Jadi mereka estafet untuk ngasih informasi bawah untuk evakuasi. Terus datang seperti itu rombongan kedua pun sama, ketiga sama, menitipkan pesan untuk mengasih logistik. Akhirnya selama perjalanan kurang lebih 8 jam itu mas, dari pos mata air 2 ke Cikasur pada saat itu, kita sampailah di Cikasur maghrib. Nah, pemandangan yang saya lihat itu memang ada 2 tenda. Yang satu tenda ini yang sakit ini. Nah, sakitnya tapi nggak wajar. Nah, nanti saya ceritakan. Jadi kita akhirnya sampai di Cikasur, kita buat tenda. Kita belum ada diskusi segala macam tuh mas. Jadi kita disambut tuh, mas dari mana? Dari Jakarta. Nah, saya pada saat itu ketemu sama si Sumaradi Wijaya. Nah, itu awal pertama saya kenal sama Sumaradi Wijaya waktu di Gunung Argopuro. Ketemu Umang di situ. Ketemu Umang di situ pertama kali dan kenal sampai sekarang ini ya kan, menjadi teman kreator juga. Berarti di Cikasur itu di Cikasur Umang juga itu. di situ. Ya, dan kebetulan yang pada saat itu evakuasi itu Umang dan anak Malang. Oke. Anak-anak Malang. Kita ketemu menjelaskan ya biasa kita berbagi logistik kita ke mereka dan situ saya belum nanya yang sakit siapa nih karena memang nggak tahu ya, pada seger-seger semua tuh. Nah, pas udah menjelang Isya, barulah si yang sakit ini mulai bereaksi atau bereaksi dan itu muntah-muntah. Baru dikasih tahu, nah ini yang sakit. Dikasih tahu muntahannya itu mas, sampai sekantong plastik besar tuh, gede. Dari yang warnanya dari muntahnya itu dari nasi, airnya itu warna kuning, hijau, putih, sampai bening banget muntahnya itu. Ini cowok apa cewek? Cowok. Cowok. Jadi si pendaki ini ditinggal oleh rombongannya. Dia itu naik berempat kalau nggak salah deh, lupa saya tuh. Pokoknya dia naik berempat dalam kondisi sakit. Nah sakitnya ini karena pendaki ini ngecamp di salah satu pendopo yang ada di Cikasur. Itu kan dilarang sebenarnya. Bahkan saya waktu sebelum naik itu, yang pihak basecamp ini menyarankan saya, kalau bisa jangan ngecamp di pendopo Cikasur ya, karena memang dilarang. Nah, pendaki ini ngecamp di pendopo itu, karena dia sih bilang waktu itu hujan, nggak sempat dirikan tenda, jadi langsung aja dirikan tenda di pendopo itu.
Nah, impact-nya itu ke si pendaki itu akhirnya dia sakit selama pagi dan melanjutkan perjalanan ke puncak, ditinggal sama temennya. Ditinggal sama temennya, ketemulah rombongan Umang dan anak-anak Malang nih. Oh gitu. Ya, akhirnya Yang jagain mereka bukan teman-teman. bukan Mas. Digeser, ditarik mundur, dibawa lagi ke Cikasur. Nah, datanglah saya ke besok malam itu datang kan saya tuh sama Nardi sama Mange. Seperti itu. Kejadiannya lah kenapa dia sakit. Dijelaskan kalau dia sakit tuh aneh Mas. Jadi 5 menit sekali tuh dia muntah. 5 menit sekali ya terus sampai berulang bahkan sampai pagi sampai terang sampai besokannya lagi begitu terus. Dan keadaan si pendaki ini ya udah nggak bisa berdiri, bahkan bukan berdiri, duduk aja udah nggak kuat, sampai muntahnya itu udah tiduran dia. Jadi udah kepapah gitu. Jadi kita tuh saling gantian untuk ngapain muntahannya. Makan nggak masuk, minum pun juga nggak masuk, serba salah. Jadi memang harus jalan satu-satunya itu harus dievakuasi. Di situ ada seorang dokter Mas. Jadi di rombongan itu ada dokter, dia anak Surabaya. Lupa aku di kampus mana. Ini anak harus dievakuasi. Jadi dia bawa perlengkapan medis lah Mas. Kalau orang ini nggak dievakuasi sampai keesokan pagi, nyawanya bakal hilang. Karena memang kondisinya udah nggak bisa ditanganin sama kita dengan cara medis, udah nggak bisa. Oh, dikasih obat dimuntahin lagi, udah nggak bisa. Pokoknya besok pagi harus dievakuasi. Malam itu akhirnya kan beberapa teman-teman udah pada capek Mas ya. Sebagian udah masuk tenda tidur. Nah, ada bagian jaga tugas. Jadi anak ini tuh nggak boleh ditinggal. Jadi kita bikin perapian pada situ. Ingat saya, Umang, sama Mas Dika bertiga kita jadi ya seperti itu tugasnya, ngapain dia muntah, ntar diambil lagi, ganti-gantian tuh, nggak boleh ada yang tidur. Jadi misalkan udah ngantuk, entah yang tidur dibangunin gantian. Nah, ada kejadian yang wah ini serem banget sih. Waktu pokoknya sekitar jam 2 malam kita lagi bakar-bakar. Itu bakar-bakar kita obrolan udah hening semua Mas, semua pembahasan udah kita bahas semua nih. Jadi kan jadi hening ya. Ngantuk tapi kita harus tugas jaga si orang itu, pendaki itu. Pas dia muntah itu, ya, seperti biasa dia muntah 5 menit sekali. Dan ini dibarengin sama suara cekikan kayak perempuan gitu Mas. Yang pertama menyadari itu Mas Dika. Jadi menyadari itu nggak langsung bilang. Dia noleh begini nih. Diam. Lo dengar nggak? Gitu. Ya dengar semua. Orang jelas banget. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus tahan sama cekikan itu. Sampai pada akhirnya itu cekikan itu makin kenceng Mas. Makin kenceng. Nah kita pada takut dong. Pada takut. Masuk tenda masing-masing, yang tidur itu pada bangun. Bangun kenapa? Jaga, pindah jaga. Ya udahlah. Pindah buat ngejagain tuh anak di perapian, yang tidur di tenda itu suruh bangun. Keesokan paginya baru kita ceritakan. Jadi kita bahas semua malam itu pada pagi harinya Mas. Nah ternyata bukan kita aja yang ngalamin bertiga. Yang ngejaga pun bahkan sama ngalamin hal sama ketika si pendaki atau si orang Semarang itu muntah, dicekikan sama suara perempuan gitu. Ya kalau dibilang sekarang itu ya kuntilanak lah Mas. Oke, setelah pagi itu datang, di sini datang lagi pagi itu Mas 2 rombongan. Nah ini 2 rombongan ini aneh menurut saya, misterius lah. 2 rombongan ini datang ke Cikasur, dia perawakannya yang satu badannya kurus gondrong, yang kedua itu gede gemuk gitu. Nah datang ke Cikasur ngasih makanan. Makanan itu kayak apa ya dinamain di sini ya? Ikan yang dibungkus sama apa Mas? Bambu itu. Ikan bambu, gitu ya, iya kayak pepes. Nah dia bawa, Mas, nih masak dulu kita makan. Ya anak-anak pada masak ikan itu ya kan. Saya makan, tapi malam keesokannya ini saya dapat cerita dari teman-teman Malang juga. Nanti saya ceritakan. Udahlah kita makan dari dia. Nah saya ingin melanjutkan perjalanan lagi ke arah malam berikutnya. Niatnya mau camp di Cisentor. Tapi pas di Cikasur itu diceritakan sama teman-teman Malang kalau bisa jangan camp di Cisentor. Karena di Cisentor pada malam sebelumnya mereka itu habis-habisan digangguin oleh penunggu si pos itu. Jadi ada tendanya dimainin, sampai bahkan tendanya tuh sampai yang dibalikin begitu Mas. Ya termasuk si Umang itu yang merasakan itu, rombongan Umang juga. Lah terus gue camp di mana gitu. Kalau ke di Rawembik, di Sabana Lonceng. Sedangkan itu udah jam 10 pagi. Kalau misalkan malam itu dia ngasih informasi malamnya ke kita,
otomatis kita spare waktu itu dari pagi hari udah jalan, ya kan. Lebih lagi lagi. Emang kayak sengaja gitu mas, lu biar lu ngerasain apa yang gue rasain di Cisentor, kata dia gitu. Waduh, sialan juga udah jam 10 pagi, mau sampai Rawembik jam berapa? Saya ngiranya nih, estimasi saya kalau ngecamp di Rawembik otomatis gue nyampenya malam nih. Kalau nggak jam 7 ya jam 8 lah, itu pasti, karena jaraknya kan lumayan cukup jauh. Ya udahlah, informasi itu kita dapatkan. Nah, yang 2 orang ini nih, dia stay di Cikasur. Saya bilang, Mas, mau lanjut gimana? Saya ngecamp dulu di sini malam di Cikasur bareng sama si Umang nih. Jadi evakuasi itu agak telat, Mas. Jadi 2 hari itu baru dievakuasi. Karena mungkin dulu itu gimana ya? Saya nggak mau bilang, ya pokoknya 2 hari baru bisa dievakuasi lah mendaki itu. Tapi alhamdulillah dia masih bisa selamat ya kan. Walaupun kondisinya memang setelah dievakuasi pada saat itu dalam keadaan yang kritis. Kita melanjutkan perjalanan lagi tuh mas. Perjalanan, jalan-jalan, sampailah kita di salah satu sabana. Memang perjalanan dari Cikasur menuju Cisentor itu kita ketemu sabana, masuk hutan, ketemu sabana, masuk hutan sampai 3 kali tuh. Nah, yang di sabana ketiga ini itu kabut pekat turun mas. Itu jarak pandang segini tuh semeter lah ya. Semeter itu kita udah nggak bisa ngeliat apa-apa. Sedangkan jarak pendakian kita, formasi kita itu lumayan agak jauh. Kenapa agak jauh? Karena di sabana kita mikirnya masih bisa kelihatan. Nah itu tiba-tiba kabut datang pekat banget. Jarak pandang kita antara depan saya itu udah nggak kelihatan. Nah itu berlangsung cukup lama, bahkan sampai kurang lebih 30 menit kabut itu. Jadi kayak kabut datang begitu mas. Nah, jalan gitu. Jalan, kan kita bisa ngelihat ya. Anehnya ini kabut pas jalan itu nggak nerusin jalan ke sana mas, jadi stay di sabana itu aja. Jarak pandang terbatas. Nah di sini mulai keanehan terjadi. Kita ketika masuk hutan, Nardi Memangi itu nungguin saya di pintu rimba itu, di hutan itu. Karena kita dari sabana kan masuk hutan lagi. Ini saya itu anehnya ini udah masuk hutan duluan, jadi mereka tuh masih nungguin saya mas. Dikiranya belum. Nah jadi formasi saya tuh, saya di belakang, Mange di tengah, Nari di depan. Harusnya dong yang nyampe duluan mereka duluan. Ini yang nyampe duluan itu saya. Jadi mereka tuh nungguin di pintu rimba itu nungguin saya. Kamu sendiri nggak sempat ngelihat si ini? Nah kan saya mikirnya mereka paling depan. Mereka paling depan ya. Iya. Jadi kamu mikirnya mereka sendiri. depan. Saya jalan sendiri. Nah mereka nungguin saya berdua tuh nggak nyampe ya kan. Ya udah akhirnya dia memutuskan sampai berapa jam, 1 jam nungguin saya nggak nyampe dan terusin perjalanan lagi. Sedangkan saya di depan itu nungguin dia juga. Wah ini anak kok gimana, apa dia melipir ke kanan kiri, karena emang sabana itu banyak jalur mas, kanan kiri bahkan bercabang-cabang tuh banyak. Saya mikir kayak gitu, akhirnya saya nungguin di depan tuh, punya inisiatif kayak gitu. Saya nungguin, lah benar dia baru datang. Wah sialan, marah-marah dia kan tuh, Nardi marah-marah, sialan lu, gue nungguin lu sejam, lu bukan di belakang. Lah ngaco, orang gue juga di belakang, makanya gue jalan duluan nungguin lu. Ya itulah, ibaratnya blank lah kayak gitu, blank. Akhirnya kita sejenak istirahat dulu, habis istirahat, ngopi, rokok, kita melanjutin perjalanan lagi tuh mas. Itu udah lumayan cukup menjelang sore lah, sekitar jam 3-an. Nah, tujuannya masih sama, Cisentor. Saya mengiranya, saya bilang sama anak-anak, kalau bisa kayak kita di Cisentor jangan sampai ketemu malam nih, atau sore. Karena untuk menuju Rawembik itu, ya masa lu mau nyampe jam 10 malam, sedangkan trek dari Cisentor ke Rawembik setelah saya jalan itu ngaco mas, cabang-cabangnya itu banyak. Kalau orang yang belum terbiasa naik Argopuro dari Cisentor ke Rawembik itu nyasar sih pasti saya jamin, karena memang jalurnya itu bercabang-cabang. Untuk sampai Rawembik itu wah samar lah pokoknya lah. Sampailah nih kita di Cisentor mas. Di Cisentor ini kita sampai jam 5 sore. Gak mau mikirin lah. Kita sarapan sore dulu di situ. Setelah sarapan baru kita diskusi. Kita mau ngecamp di Cisentor atau mau lanjut perjalanan nih. Kalau kita lanjut perjalanan, yang ada kita bakal ketemu malam. Nah setelah saya riset tracknya itu, kan bisa dilihat tuh mas ya. Karena dia masih sabana gitu, bunga-bunguan. Lah iya jalurnya bercabang begini ya. Ya udah akhirnya kita diskusi lagi gimana. Ada yang bilang anak-anak, gue nggak mau di Cisentor, yang udah-udah si anak-anak Malang aja ceritanya begitu cuy. Karena dari jauh itu Cisentor, setelah sampai Cisentor hawanya aneh mas. Cisentor itu lembahan, yang dimana lembahnya itu
penuh dengan kabut-kabut tipis gitu. Kalau kita, mungkin kalau orang yang terbiasa bisa melihat hal yang di luar nalar itu, memandang Cisentor tuh, wah misterinya sangat gila banget. Energinya tuh aneh lah, lembab, sunyi gitu, aneh pokoknya. Nah setelah, akhirnya kita kalah suara tuh, jadi dua ini nggak mau, Nardi Mangi itu nggak mau ngecamp Cisentor. Kalau saya sih lebih baik Cisentor aja lah daripada waktu malam, malah nanti tambah resiko kan, karena jalurnya kan nggak kebaca. Karena saya kalah suara, mau nggak mau kita memutuskan untuk ngecamp di Rawa Embik malam itu mas. Jalan dari Cisentor itu habis maghrib. Nah, setelah perjalanan dari Cisentor ke Rawa Embik ini, ya bener, kita itu nggak sampai-sampai, itu perjalanan kurang lebih 3 jam mas. Seharusnya makan waktu itu 1,5 jam sampai Rawa Embik, setelah saya tahu ya. Nah itu saya 3 jam di Rawa Embik. Bahkan pas keadaan kita nggak ketemu jalan menuju Rawa Embik itu, saya menyadari pertama kali. Jadi saya break tuh. Nah, saya tuh break, baru sadar itu break itu duduk mas. Duduk itu di bawah kuburan, kayak kuburan tua gitu, yang kuburan tua Jawa gitu mas. Nah yang pertama menyadari itu Nardi. Ble, bangun lu. Apaan? Nah pas saya duduk itu baunya kembang semua mas. Jadi tanah basah penuh dengan kembang, dan itu kayak ada nisan-nisan batu tapi nggak ada namanya. Nah pas saya sadar, wah panik dong mas. Nah ternyata bukan saya aja yang break di bawah kuburan itu, Mangnya pun sama. Dia ketika duduk di bawah kuburan, tapi yang saya tahu itu kuburan yang paling benar-benar kayak masih basah banget ya, yang saya dudukin itu. Loh ini siapa orang yang kesini ngasih kembang sama nyiram air ya kan. Nah kita panik, kita shock, akhirnya kita mau nggak mau udah terusin perjalanan. Jalurnya mana? Ambil yang ada aja. Kita ambil yang ada aja mas. Kita ambil yang ada aja tuh. Akhirnya alhamdulillah kita sampai di Rawa Embik sekitar jam 9:30 malam. 9:30 malam, menjelang jam 10 lah di Rawa Embik. Nah Rawa Embik ini lembahan, yang dimana camp areanya itu dekat sampingan mata air. Samping-sampingan banget, jaraknya itu cuma semeter mata air. Yang saya pikirin dari situ, aduh mata air, beban nih. Bebannya dalam artian bukan karena horor ya mas. Yang namanya hutan, mata air itu kalau malam otomatis jadi hewan-hewan buas itu pada datang ke situ. Wah situ saya mikir 2 kali untuk ngecamp di situ. Wah ini resiko cuy, resiko banget kita ngecamp di sini. Lu lihat mata air, iya sih benar mata air di sini. Tapi nggak ada tempat space camp area lagi, karena di Rawa Embik itu cuma camp area cuma muat 2-3 tenda aja. Untuk meneruskan keseruan lonceng bisa makan waktu, gak bisa ketemu lagi pagi. Anak-anak udah pada capek, ya udah memutuskan di Rawa Embik. Nah, saya nyari kayu bakar mas. Saya nyari kayu bakar, anak-anak pada bikin ya seperti biasa, diriin tenda, nyiapin makan. Saya nyari kayu bakar itu sampai banyak banget. Saya bikin perapian. Intinya sebenarnya sih nggak boleh ya mas saya bikin api sembarangan di gunung, tapi saya mengantisipasi yang dimana untuk nggak ada hewan buas untuk datang ke tenda saya lah. Saya bikin perapian itu gimana pun api ini jangan sampai mati sampai pagi. Jadi ketika mati, wah udah redup, kita tambahin lagi kayunya, lanjutin lagi tidur. Jadi tidur itu nggak pernah nyenyak di Rawa Embik. Nah, tiba di jam 2:30 malam itu saya kebangun dalam artian itu api yang di depan itu udah mulai redup. Saya mau nambahin kayu lagi. Nah ketika kita nambahin kayu, api itu nyala kan mas, lumayan besar lagi. Saya masuk dalam tenda. Itu tidur belum nyenyak banget mas, masih kayak masih tidur ayam lah ya. Nah ya, di luar tenda itu kok saya ngelihat ada bayangan orang. Bayangan orang ini bukan seorang pendaki, tapi itu seperti perempuan kayak sedang megang gaun kain gitu mas, sambil kayak selendang kayak gitu. Tapi anehnya ini perempuan ini kayak cuman mengibarkan selendang begitu, dia turun lagi. Loh saya kaget dong, saya bangun nih teman saya nih Nardi Mangi, bangun. Lah mereka pun ngelihat juga. Nah pada malam itu akhirnya tenda yang flashlight depan kita kan double flashlight tuh, flashlight kita ceplosin begitu, tutup, udah tidur main peluk-pelukan begini mas. Peluk-pelukan, dicek lagi, saya cek itu lumayan cukup lama, berapa menit itu saya cek lagi, wah alhamdulillah udah nggak ada. Bahkan di malam itu ketika kita merasakan itu kita nggak tidur sampai pagi, nggak ada obrolan, nggak ada percakapan, ya udah kita saling bengong-bengong aja dari subuh sampai pagi. Nah di Rawa Embik ini baru ketemu matahari itu jam 8 pagi mas.
kita baru ketemu terang tuh. Karena kan dia di lembahan ya kan. Matahari itu terbit kan ketutup sama lembah-lembah. Dan baru ketemu matahari itu jam 8 pagi. Rawembik. Kalau ditanya dinginnya, wah dinginnya luar biasa banget Rawembik. Bahkan gitu ya. teman saya itu sampai bilang, wah lu gila kan di Rawembik lu. Ya kalau untuk sekarang mungkin udah difasilitasi, udah enak lah mas. Nah, oke lah. Malam itu berlalu, tibalah pagi. Dan pagi seperti biasa mas, kita melanjutkan perjalanan lagi. Tujuan kita Danau Taman Hidup. Pada saat itu, mau nggak mau hari ini kita sampai Danau Taman Hidup. Karena logistik yang kita sampai saat itu terbatas. Kita cuma punya sisa mie instan 3 dan nasi beras itu tinggal dikit. Kalau kita nerusin malam berikutnya nggak bakal bisa. Daripada kita gila di gunung itu ya lebih baik mau nggak mau sampai kapanpun itu pagi pun kita harus labas Danau Taman Hidup. Lanjutlah perjalanan. Kita sampai puncak tuh siang. Nah bodohnya kita bertiga itu di puncak keenakan mas. Leha-leha lihat pemandangan sana sini, lupa jam sampai pada akhirnya kita tahu kita turun dari puncak itu jam 4 sore. Itu di puncak mana tuh? Itu kita lama di puncak Hiang. Yang di Hiang. Di Hiang kita lamanya di situ, kita ngopi ngerokok ketawa-tawa. Seakan-akan kita ngelupain kejadian-kejadian yang ganjil sebelum-sebelumnya itu. Melepaskan semuanya ketawa-tawa. Wah, akhir kita sampai juga ya dari Gopuro ya. Ya suatu kebanggaan mas. Kita kelamaan sampai pada ingat jam 4 sore itu kita baru turun. Nah, turun ini kita mulai kayak resah lagi. Jadi keresahan itu kayak seperti biasa kita alamin sampai pada akhirnya keresahan yang kita takutin jadi kayak merasa udah bodo amat lah. Jalan tuh mas. Yang paling saya hindarin tuh hutan lumut. Jangan sampai saya turun dari puncak ketemu hutan lumut itu malam atau menjelang maghrib. Karena sebelum saya naik Gunung Argopuro, teman saya yang tersesat 11 hari itu di hutan lumut. Awal mulanya di hutan lumut. Jadi informasi yang diberikan tuh jadi kayak di otak saya tuh kepikiran, wah jangan sampai ke hutan lumut. Saya bilang sama anak-anak, jangan sampai kita ketemu malam di hutan lumut. Turun dari puncak. Dari puncak ini saya kasih, saya kan bawa track lock mas. Track lock itu saya kasih Nardi. Nah Nardi membaca peta yang harusnya kita ke, aku lupa itu sebelum dari puncak itu apa ya, pos apa gitu. Nah dia nggak ke situ, malah dibilang udah sampai pos ini belum. Udah, ternyata belum sampai pos itu. Nah, maksudku kalau udah sampai pos itu ya kita santai nih, udah deket sama hutan lumut, kita bisa nyantai-nyantai dulu karena memang dari puncak kita nggak ada istirahatnya. Ngejar jangan sampai ketemu hutan lumut. Nyata karena miss informasi dari Nardi, akhirnya kita nggak mau sampai di hutan lumut itu maghrib mas. Nah setelah sampai hutan lumut, gambaran hutan lumut itu semak, yang dimana semak itu nggak kayak biasanya, tingginya itu sampai 2-3 meter nutupin kita. Jadi jalan setapak, kanan kiri itu semak banyak. Kalau ditanya kondisi atau suasana hutan lumut itu, wah itu anyep, lembab, aneh lah. Karena hutan lumut itu lembahan yang dimana dikelilingi kabut gitu mas. Wah itu horor banget. Sedangkan jalan setapak kanan kiri gitu tuh udah rawa-rawa atau apa sih namanya, alang-alang yang tingginya itu 2-3 meter. Wah itu kita nggak ada break-breaknya. Sampai hutan lumut kita baca bismillah dulu. Bertiga tuh. Bismillah, semoga kita keluar selamat. Setelah baca doa, kelar, jalan tuh. Buat kita lari mas. Bukan lari, jalan cepat nggak ada break-breaknya. Bahkan jarak kita tuh mepet-mepetan. Jalan mepet-mepetan. Akhirnya kita keluar dari hutan lumut itu sekitar 30 menit. Sampailah di salah satu pos namanya hutan pinus. Aku lupa tuh nama posnya apa. Di pinus-pinus itu kita sampai. Break kita. Kayak merayakan suatu ketenangan gitu. Akhirnya kita nggak ada apa-apa di hutan lumut. Dan nggak jadi keanehan apapun itulah. Walaupun ada beberapa sugesti yang buruk. Tapi menurut kita ya udah nggak usah lah dipedulikan itu. Break di situ. Kita leha-leha makan sore karena kita telat makan sore. Di puncak kita nggak makan. Kita bikin makan tuh. Yang harusnya makan sore jadi kayak makan malam. Nah setelah kita makan malam itu ada 2 orang pendaki yang keluar dari hutan lumut. Nah 2 pendaki ini yang tadi saya jelaskan yang di Cikasur itu mas. Yaitu yang perawakannya agak kurus dan gondrong sama badannya gemuk. Yang ngasih ikan tadi? Ya. Saya kira itu kaget saya. Wah ini orang pendaki dari mana, sedangkan saya di puncak nggak ketemu orang, datang tiba-tiba. Datang
nyapa kita tuh. Mas, woi mas yang kemarin ya gitu, yang ketemu di Cikasur. Loh iya mas, saya tanya dong, mas dari mana, ngecamp di mana? Wow, saya dari Cikasur langsung. Saya langsung mikir 2 kali. Loh, ini orang dari Cikasur, sedangkan saya menuju tempat ini tuh harus ngecamp semalam dulu di Rawa Embik. Kok dia bilang dari Cikasur? Saya tanya lagi kan. Oh mungkin dia dari Cikasur, pikiran saya. Subuh atau malam hari pada malam itu. Saya pikir, oh masih masuk akal dia. Mungkin breaknya nggak break terlalu lama. Saya tanya lagi, dari Cikasur jam berapa mas? Nah setelah saya ngomong mas kayak gitu ke dia, si orang gemuk ini ngomong, mas jangan ngomong mas ke mas ini, panggil aja mbah. Oh iya mbah, sampai dari Cikasur jam berapa mbah? Gitu. Saya jam 10 pagi. Loh tambah gak masuk akal menurut saya. Ya gak masuk akal ini. Ya udahlah akhirnya dia gabung tuh mas. Gabung, kita diskusi. Nah, dia ngasih informasi ke saya kalau dia itu orang Bekasi. Banyak lah percakapan dari kita itu. Intinya itu, dia mendaki Gunung Argopuro itu bukan untuk mendaki gunung. Ada sesuatu yang ingin dia cari. Nah, kalau bicara tentang setelan pendaki, ya jauh dari kata safety, mas. Karena dia memakai levis, sendal jepit, nggak pakai keril, cuma depek. Kalau kita sebagai pendaki dalam perjalanan 4 hari 3 malam, dengan setelan dan pakaian logistik yang dia bawa itu gak bakal mungkin, kecuali dia ya pintar dalam survival ya kan. Ya udahlah, wah ini orang gila pak, bohongin saya ya kan. Ya saya nerima sebagai bentuk penghargaan, ya aja. Dia bilang dia dari Bekasi, sudah 3 tahun itu nggak ke Bekasi, hidupnya melalang buana ke gunung ini ke gunung itu, tapi ada sesuatu yang ingin dia cari. Nah dia nggak mau dipanggil mas yang gondrong itu, dia mau yang dipanggil mbah. Bahkan sampai pada akhirnya kita turun bareng dari pos yang Pinus itu menuju Danau Taman Hidup bareng sama si mbah ini. Nah yang awal saya bilang, kan dia lebih tua ya mas. Wah ini lebih tua, saya suruh jalan duluan gak mau. Akhirnya saya ditunjuk untuk, udah mas aja duluan, saya di belakang gitu, santai kok saya gitu. Akhirnya kita jalan dari pos itu menuju di Taman Hidup tuh sekitar jam 8 malam mulai jalan lagi mas. Ya balik lagi, kita nggak mau diriin tenda, kita harus sampai Danau Taman Hidup. Seenggaknya logistik yang kita bawa itu, sisa logistik yang tinggal sedikit itu nggak sampai berlanjut, nanti logistiknya kalau kita ngehem lagi bakal jadi habis. Jalan, nah, sampai perjalanan Taman Hidup tuh kita mulai break lagi. Nah break ini si mbah ini menjelaskan, ada sesuatu yang saya ingin cari, letaknya itu ada di Danau Taman Hidup. Setelah saya tahu mulai perjalanan ini nyata letaknya di Taman Hidup, saya tanya dong, apa mbah emang mbah yang dicari? Ada pokoknya sesuatu lah gitu. Dia nggak menjelaskan detail tentang apa yang dicari. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Nah di malam itu kita melewatin sebuah trek. Mungkin kita masih tahu kalau ke Argopuro, aku nggak tahu ya. Entah itu yang saya lewati itu bener atau enggak. Saya melewati sebuah trek pendakiannya di mana kanan kiri itu pohon beringin mas. Loh itu pertama saya mau jalan nih, berhenti dulu tuh. Ngapa berhenti? Ini benar gak jalurnya? Kok kanan kiri pohon beringin begini? Jadi kayak pagar gitu mas. Kita di tengah-tengah jalannya itu. Nah saya tanya ke si mbah ini, mbah ini bener jalurnya? Wes bener, jalan aja katanya. Kayak kita jalan tuh mas. Wah itu yang dimana kondisi di nuansa kayak gitu, kita malah saling lihat-lihatan pada manikan kan. Bener gak sih jalurnya, bener gak sih? Ya panik lah itu, karena perjalanan cukup lama mas, kurang lebih itu 1,5 jam. Ya gambarnya seperti itu aja. Kita tenang karena ada simbah ini, jadi rasa panik kita itu nggak terlalu ekspor banget lah. Setelah kita keluar dari hutan itu, nah di sini kita lanjutin perjalanan, barulah saya ketemu 2 orang rombongan ini. 3 rombongan kan mbah itu ya kan. 2 rombongan yang dimana ada percabangan gitu mas. Yang setahu saya itu dari puncak menuju Danau Taman Hidup itu nggak ada percabangan. Jadi jalur itu cuma 1 trek. Entah mungkin itu benar atau enggak. Ya yang karena saya ngalamin ini cuma 1 trek doang. Bahkan dari beberapa pendaki lain yang saya pernah ke GoPro bilang nggak ada cabang, nggak ada jalurnya, cuma 1 trek aja. Ketemulah kita 2 rombongan itu, set jadi 1 titik kumpul gitu. Nah 2 rombongan ini tuh pas ketemu saya kan biasa saling menyapa ya mas ya. Weh mas gitu ya, happy lah ketemu orang.
karena memang di perjalanan itu ya jarang ketemu orang. Anehnya ini dua rombongan ini nggak saling menyapa. Kita break di satu titik kumpul itu, mulailah buka percakapan. Saya ingat namanya itu Ibu Rani. Dia salah satu Mapala Jogja atau senior. Dia lagi bawa juniornya 3 orang. Ngomongnya waktu itu mau revisi pengambilan nomor Mapala itulah Mas. Itulah pokoknya pengambilan nomor lah ya. Nah, dia menjelaskan ke saya begini, buka omongannya. Mas itu ngecamp di mana? Mas itu dari mana? Saya jelaskan dong, dari Puncak Bu gitu. Jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Nah, Mas ngecamp di mana? Di Rawa Embik malam berikutnya. Jadi kita itu bertiga itu kayak saling curiga Mas. Ini orang atau bukan? Jadi saling mengumpulkan informasi, bener apa enggak nih orang? Nah, saya masih bertanya, nih orang kenapa nanya begini ya? Sama pun orang Tegal itu saling jadi melemparkan pertanyaan, ini dari mana. Nah, di sini saya baru tahu ternyata si Ibu Rani ini dia itu sempat ketemu rombongan Malang yang Umang itu. Dia ketemu Umang itu di sebelum Puncak, sebelum saya ketemu di Cikasur. Ketemu di Cisentor itu Mas. Oh ya, di Cisentor ketemu Ibu Rani itu mau menuju ke Puncak. Umang itu ke Cikasur sambil evakuasi si anak itu. Harusnya kalau berpikir secara waktu, Ibu Rani itu harusnya udah sampai Danau Taman Hidup. Karena beda waktu masa itu udah 1 hari. Nah, dia bilangnya itu, loh, saya itu dari Puncak jam 2 siang Mas, belum nyampe-nyampe Danau Taman Hidup. Loh, makin aneh. Saya tanya dong, lah emang Ibu Rani ngecamp di mana? Saya ngecamp di Rawa Embik. Nggak ada tenda sama sekali. Nggak ada tendanya Emas. Saya tahu gitu nama junior saya ini. Saya diem di situ kan, saya diem. Nah, rombongan Tegal pun bilang ke saya, lah Mas emang dari Puncak jam berapa? Jam 4. Saya itu dari Puncak pagi. Dan rombongan Tegal ini bilang pagi loh Mas. Dan ketemu di titik kumpul kita itu malam. Dan ini informasi yang saya dapetin dari dua rombongan itu berbeda-beda. Yang bilang dari Puncak pagi, yang Ibu Rani bilang dari siang, sedang ngecamp di Rawa Embik bareng kata yang ngecamp di Rawa Embik nggak ada siapa-siapa, padahal saya ngecamp di Rawa Embik. Ya oke lah, kalau menurut saya, karena Ibu Rani sama saya itu udah beda hari. Tadi dia berpikir kalau dia tuh baru turun Puncak hari itu juga. Udah nggak masuk akal Mas. Crash lah informasi itu, jadi kita saling curiga tuh. Curiga, ini kita gimana? Lama Mas, sampai 2 jam itu. Saya ingat sampai jam 2:30 malam. Diem-dieman di situ. Akhirnya si Mbah ini pun nggak ngasih informasi sama sekali. Jadi dia cuma diem aja. Bu Rani itu buka suara. Siapa yang bisa kepalain ke Danau Taman Hidup? Ditanya satu-satu. Siapa yang pernah ke Argopuro? Ibu Rani menjelaskan yang tadi saya bilangin udah 6 kali ke Argopuro. Dan baru pertama kali itu dia merasakan hal yang aneh. Ya, di pendakian itu. Sama, ada di rombongan Tegal tuh ada yang 2 kali ke Argopuro. Dan baru merasakan hal itu ya seperti itu juga. Akhirnya 2 orang ini memutuskan, karena saya mungkin saya nggak merasakan sesuatu yang beda dari dia, saya diputuskan untuk Mas aja untuk memimpin kita ke Danau Taman Hidup. Loh, saya ini baru pertama kali Bu gitu. Kalau saya tersesat, saya bawa berapa rombongan loh. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa Mas, kita percaya gitu. Ya, itu beban di saya Mas. Sedangkan saya bawa orang-orang yang dimana pada saat itu umurnya lebih tua daripada saya kan. Oh ya, mau gak mau karena saya juga karena udah capek, saya mikir begini, kalau gue diem di sini mulu, yang ada tujuan gue sampai Danau Taman Hidup jadi makin lama nih, sedangkan udah jam 2:30 malam. Ya udah, saya berat hati dengan keputusan itu. Saya akhirnya melanjutkan perjalanan yang dimana waktu itu dipimpin sama saya bawa berapa orang pada saat itu. Setelah di titik itu Mas, saya melanjutkan perjalanan nih, jalan, nggak butuh waktu lama. Cuman kurang lebih itu 15 menitan atau 20 menitan lah saya kurang lebih. Pokoknya nggak sampai setengah jam, kita sampai di Danau Taman Hidup. Tapi anehnya, yang kita sampai di Danau Hidup tuh bukan di pintu masuk Danau Taman Hidup, tapi kita sampai di belakang Danau Taman Hidup, di belakangnya sana. Kalau Mas Itang nanti masuk Danau Taman Hidup itu ada sebuah yang jembatan pendopo itu. Nah, kita itu di seberangan nyampenya. Harusnya kan lewat situ. Harusnya lewat situ. Jalur yang sebenarnya lewat situ.
wah kita senang lah sampai Danau Taman Hidup tuh. Akhirnya kita sampai Danau Taman Hidup, ya kan. Tapi ada yang bilang, tapi bukan ini jalurnya. Yang jalur benar tuh di seberang sana. Nah, saat saya bawa untuk sampai Danau Taman Hidup itu, Mas, yang saya ingat itu trek yang saya lalui itu namanya trek babi. Kenapa saya bilang trek babi? Jadi saya sempat ngobrol sama warga lokal ketika saya turun, Mas itu tersesat masuk trek babi, Mas. Itu tuh sarang babi, lumpur-lumpur kayak gitu. Oh, akhirnya yaudahlah. Kita akhirnya melipir itu, Mas. Melipir ke area camp yang bener nih. Di tempat area camp yang bener ini kita euforia, saling peluk-pelukan, salam-salaman sampai di Taman Hidup. Ya mungkin dari mereka-mereka yang udah mikirnya harusnya kemarin dia sampai, tapi dia mengira seperti Bu Rani dan orang Tegal ini, ya suatu kebanggaan. Karena ya dia sampai dalam Taman Hidup. Seenggaknya, wah ini gua nggak tersesat atau hilang. Padahal, kalau saya pikir itu, ya harusnya Bu Rani itu sehari kemarin tuh udah sampai Danau Taman Hidup, bukan barengan sama saya. Nah itu yang saya jadi bahan pikiran dan saya belum sempat bilang ke Ibu Rani ini. Jadi semalaman itu di Danau Taman Hidup saya pengen nyampaikan informasi itu ke Ibu Rani dan rombongan Tegal ini belum sampai, Mas, kesampaian gitu. Karena mereka ini udah pada capek, tidur, saya mau ngeliat, Bu, Ibu itu sebenarnya hari kemarin loh, bukan barengan sama saya. Hari ini tuh saya yang sampai Danau Taman Hidup, bukan Ibu. Nah, Ibu itu sebelumnya kemana? Tapi dia yang saya jelaskan itu di titik itu dia bilang, loh saya ini baru turun puncak itu siang tadi, Mas, hari ini juga. Lah itu kan jadi keanehan buat saya bertiga itu. Di malam itu di Danau Taman Hidup, ya seperti itu, Mas, saya tidak bisa mengasih pesan ke Ibu Rani, ya akhirnya terlewatkan itu aja. Bahkan sampai pagi saya sampai lupa. Nah, kenapa cerita ini saya ceritakan? Bahwasanya juga ada informasi yang pengen saya sampaikan ke Ibu Rani dan rombongan anak Tegal ini. Mungkin mereka-mereka yang nonton video ini masih ingat dengan saya. Karena di Danau Taman Hidup kita saling sapa, saling kenalan, dan segala macamnya lah. Nah, di Danau Taman Hidup tuh pas jam 3 subuh itu belum karena gitu aja, Mas. Setelah tenda udah rapi, kita juga udah sebagian yang masak segala macam. Kebetulan logistik kita habis pada saat itu, juga dikasih logistik sama teman-teman yang masih ada logistiknya. Ada kejadian konyol, ini sebenarnya konyol sih. Kita itu ngumpul di Danau Taman Hidup. Jadi ada beberapa teman-teman yang bilang kayak gini, kalau katanya mitos di Danau Taman Hidup itu kalau kita berisik, runyam gitu, dia Danau Taman itu bakal kabut itu bakal turun dari lembahan menutupi Danau Taman Hidup. Ya, pernah dengar juga. Kayak gitu, Mas. Dan itu kita konyol, kayak nantangin gitu, Mas. Kita ketawa-tawa di situ, ngecengin orang karena mungkin balik lagi dari euforia kita kesenangan kita sampai Danau Taman Hidup, sampai nantang gitu, ini konyol nih gitu. Tapi benar pas terjadi. Ketika kita udah ketawa-tawa, kabut itu turun dari lembahan, Mas. Malam itu lagi terang bulan kan, Mas. Kabut itu turun. Kabut turun dan menutupi Danau Taman Hidup. Nah, kita nggak ada sama sekali kayak ngomong segala macam. Masing-masing tuh langsung tepuk tangan, balik tenda masuk dalam. Sampai pagi kita nggak ada perbincangan tentang masalah yang tadi malam kita runyamin itulah, Mas. Nah, tibalah pagi, ya kita nggak ada kejadian apapun itu. Kayak menurut saya ini hari terakhir saya di Argopuro. Ya kan, ini suatu kebanggaan juga bagi saya dan dua teman saya itu, Nardi Mangi, bisa menggapai puncak Argopuro dan sampai di Danau Taman Hidup. Di pagi itu kita mendokumentasikan, mengabadikan kita di Danau Taman Hidup itu, Mas. Foto-foto segala macam, sarapan, habis itu turun ke Bermi. Nah, setelah turun ke Bermi ini, ya seperti biasa kita mengira ini emang treknya tuh asik, Mas. Dari Danau Taman Hidup ke Bermi itu jalurnya enak, jelas, luas, jelas. Yang menurut saya nggak ada lah kejadian-kejadian entah bercabang tersesat sana sini, udah nggak ada karena jelas. Turunlah kita mulai perjalanan dari Taman Hidup itu sekitar jam 10 pagi. Sampai keluar pintu rimba, pintu Bermi itu kurang lebih itu jam 2 siangan. Ya pokoknya sekitar jam 2 siangan lah. Sampailah perkebunan warga itu. Nah, di perkebunan warga ini bercabang, Mas. Karena balik lagi saya minim informasi pada saat itu. Nah, saya bingung tuh ngambil cabang yang mana nih untuk sampai base camp Bermi ini. Sedangkan saya belum pernah bertiga ini. Dan rombongan yang lain tuh masih pada di belakang. Karena saya pulang duluan ya kan.
Nah, kita ambil salah satu jalur ke kanan, saya ingat tuh. Kanan, laut perkebunan, kok nggak ketemu rumah-rumah warga ya. Tapi ada perkebunan, Mas. Ya, perkebunan macam-macam lah, luas itu. Turun, udah berjam-jam kok nggak ketemu pemukiman warga ya. Sampai pada akhirnya kita jalan terus, ketemu salah satu rumah. Nah, rumah yang pertama itu kayak rumah kosong. Kita prepare, rumah nih, ini pemukiman warganya nih. Niatnya saya itu pengen bertanya base camp Bermi itu di mana. Kalau ada orang ya, Mas ya. Saya masuklah perkampungan itu, ada warung, Mas. Warung ada kayak jemuran juga. Jemurannya ada kayak peternakan kandang-kandang itu ada, tapi nggak ada manusianya. Itu ada sampai 8 rumah, tapi jaraknya tuh nggak dempetan. Yang satu di sini, yang satu sini nggak berjajar gitu, Mas. Jadi kayak agak jaraknya agak lumayan jauh. Kita tuh jalan tengah-tengah. Nah, karena stok rokok kita habis, ada warung, beli rokok dulu lah ya, mau beli air. Kita ke warung itu. Nah, di warung itu kita ketok-ketok kok nggak ada orangnya. Wah, nggak ada orangnya. Mau ngambil pun sungkan ya, karena sangkanya pencuri kan nanti ketemu orang. Kita jalan lagi tuh. Ketemu lagi di ujung sana itu ada warung, tapi orangnya kecil. Kayak gambarnya itu rumah, depan itu kayak warung gubuk gitu. Kita ke situ. Sama, Mas. Ada yang TV itu bahkan nyala di rumah itu. Jadi ruang tamunya itu kelihatan. Ruang tamu kelihatan, kita ngetok-ngetok. Wah, nggak ada orangnya lagi. Loh, tapi itu TV nyala. Nah, kita kotok-kotok kok nggak ada orang. Setelah nggak ada orang, kita balik lagi. Nah, kita bertiga tuh di tengah jalan begini. Ngeliat sekeliling. Ini kampung apaan ya? Ya udah tuh, karena kita mungkin orang-orangnya lagi ada acara kali ya. Entah mungkin nggak dengar atau segala macam, kita nggak berpikir macam-macam. Pada itu kita jalan lagi tuh. Kita nelusurin jalan sampai jalan itu menipis, ketemu jalan setapak. Nah, di jalan setapak itu sampai pada akhirnya kita lewatin kayak hutan-hutan kecil. Hutan kecil habis di akhir hutan itu ada kayak perkebunan pisang. Kita lewatin perkebunan pisang. Nah, ketemu satu kampung lagi, Mas. Nah, satu kampung ini tuh banyak orang. Bahkan anehnya ketika orang itu ngelihat saya tuh bertiga ini kok kaget. Loh, pada kaget ada satu pemuda. Jadi ada orang tua, anak kecil. Pada kaget tuh, Mas. Satu pemuda itu nyamperin saya bertiga. Mas dari mana? Dari atas, Bu, mau turun. Kalau mau tanya, basecamp Bermi itu sebelah mana ya? Cak Arifin ya, basecampnya Cak Arifin itu sebelah mana ya? Loh, bentar Mas turunnya dari mana dulu? Loh, dari pintu rimba. Keluar pintu rimba itu saya ngambil ke kanan. Ya benar, pintu kanan. Tapi ini bukan jalur ya, Mas. Ini tuh bukan jalur. Harusnya Mas tuh sebelah sana. Coba Mas lihat sana. Itu jalur pendekannya benar. Loh, yang saya lewatin apa? Ya hutan, Mas. Perkebunan hutan. Dan jauh dari jalur trek pendakian. Nah, saya jelasin dong. Tapi ada perkampungan, Bu. Saya lewatin perkampungan. Bahkan saya nyambah ke warung itu. Sampai ketok-ketok tuh memang gak ada orang sama sekali. Nah, dia menceritakan kayak gimana emang. Ada rumah yang tadi saya jelaskan, Mas. Ada rumah, ada kayak jemuran, ada kandang ayam, segala macam. Tapi nggak ada kehidupan, nggak ada orangnya. Nah, setelah saya jalan-jalan terus, ketemu jalan setapak, keluar dari perkebunan pisang itu, ya baru sampai desa ini. Terus dia bilang, udah, nggak usah dipikirin. Nah, anak muda itu nyamperin ke orang tua. Akhirnya ramai tuh, Mas. Saya dibawa ke situ, ke kerumunan itu. Terus saya diantarin ke base camp. Nah, dari perkampungan itu, menuju base camp itu makan waktu 20 menit. Jauh, Mas. Jadi saya itu tibanya di punggungan sebelah sana. Tapi bener yang saya jelaskan. Dari pintu rimba itu ngambil ke kanan. Ya emang bener ngambil ke kanan. Itu jalur menuju ke base camp Bermi. Dan salah satu menuju ke pemukiman warga juga. Nah, sampailah kita di base camp Cak Arifin. Saya jelaskan lah apa yang terjadi yang saya alami selama di pendakian itu. Karena memang Cak Arifin bilang ke saya, gimana Argopuro? Karena saya juga nggak mau terjadi hal yang aneh-aneh. Karena pas turun pun saya masih mengalami hal tersebut. Saya bilang lah, saya jelasin, saya cerita sama Cak Arifin. Setelah saya ceritakan semua, apa yang tadi saya jelaskan di cerita ini. Nah, Cak Arifin tuh bilang kayak gini, nanti sebelum pulang, ada bis di sini tuh sehari 2 kali. Pagi sama sore. Itu jam 5 sore terakhir. Kalau sampean ketinggalan, sampean harus nunggu besok pagi lagi. Nanti sore ini sampean itu jangan pulang dulu, sampean mandi dulu, nanti ikut sama saya. Nah, setelah saya mandi, bebenah segala macem, udah mau menuju pulang itu saya dipanggil Cak Arifin, jadi disiapkan
ya air putih mas. Air putih suruh minum kita bertiga, minum dulu. Minum, saya tanya dong, ini buat apa Cak? Ya supaya netralisir apapun yang terjadi sama kalian semua, supaya nggak ikut sampai ke rumah, intinya gitulah. Wah ya udahlah. Ya udah tuh kita akhirnya sore itu jalan pulang kita naik bis itu mas. Itu bahkan untungnya bisa telat mas. Jadi bisa itu sampai jam abis maghrib karena bannya bocor. Ternyata besok pagi aja pulangnya. Ternyata karena kita masih space waktu nih, ya udah balik sekarang aja. Baliklah kita. Nah, sebelum kita balik itu di Cikasur itu saya mau Mang itu sempat tukeran nomor handphone. Rencananya kita bakal balik bareng ke Jakarta, nunggu di terminal Probolinggo. Nah, karena udah sampai base camp Bremi saya kabarin, "Weh Mang, gue lagi jalan balik nih dari Bremi arah terminal Probolinggo." "Oh yaudah, gue juga jalan ke terminal Probolinggo juga dah." Jadi dia stay dulu tuh di Baderan di rumah temannya. Jalan, kita ketemu lah di terminal Probolinggo. Saling bertukar cerita apa yang saya alamin, bahkan Umang pun menceritakan apa yang dia alamin. Nah, yang jadi bahan cerita kita itu adalah si sosok Mbah itu, Mas. Jadi, ketika malam itu, si Umang itu dikasih ya sama ikan itu juga. Nah, dia pamit bener jam 10 pagi. Apa yang dia bilang itu jam 10 pagi, bener dari Cikasur jam 10 pagi. Tapi karena yang terjadi itu, gue bilangin, "Loh, masa ketemu gue itu di hari itu juga?" Bentar-bentar bre katanya. Ini gue juga ngerasain sama anak Malang ketika dia buka ikan itu malam. Nah paginya itu gue buka isi semua belatung bre. Wah itu kacau orang, itu bukan orang tuh katanya. Wah bener apa yang diceritakan si Umang ini ya. Dan apa yang saya rasakan bertiga itu. Lah ini kayaknya bukan orang ini. Ya kita bahas orang itu, lu coba dah bayangin dah. Dia naik gunung kok gak safety. Iya juga sih. Bahkan yang saya tadi ceritakan, lah kalau dia keesokan hari jam 10 seharusnya kan nyampe puncak dan gak bakal ketemu gue juga. Udah beda hari. Dan ini cepet banget. Wah udahlah kita cerita segala macam apa dirasain. Bahkan yang setelah dievakuasi itu akhirnya dievakuasi mas. Selamat anaknya itu. Nah itu pendaki asal Semarang. Selamat. Langsung dibawa ke rumah sakit. Ya Umang itu karena lama di Badan itu ngurusin sih pendaki itu sampai dibawa ke rumah sakit, dibawa sama keluarganya. Ya sampai terminal Probolinggo itu kita saling cerita segala macem. Akhirnya memutuskan keesokan pagi karena kita bermalam di terminal itu mas sampai pagi. Paginya kita langsung berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta ya udah kita saling tukar nomor handphone dan masih aktif komunikasi sampai sekarang. Bahkan cerita di Argopuro ini menjadi cerita antara saya dan Umang itu ya memang seperti itu. Ya kayak gitulah kurang lebihnya mas cerita saya di Argopuro. Jadi fenomenal banget ya. Iya. Artinya berarti si Umang ini juga punya cerita sendiri pada waktu itu kan. Tapi yang jadi titik temu kalian berdua itu ketemu dengan sosok yang dipanggil Mbah itu tadi. Iya, itu menjadi pendaki yang misterius lah menurut saya. Itu sebenarnya sosok Mbah ini seperti apa sih gambarannya? Dia itu perawakannya kurus mas, badannya kurus, rambutnya gondrong tuh sampai segini nih, gondrong. Nah yang satu anak buahnya itu gemuk, gede gemuk gitu kayak sosok apa ya? Kalau itu kayak orang-orang tukang pukul lah, gemuk gitu. Nah ya dia bilang sama saya ngasih tahu kalau dia orang Bekasi, udah 3 tahun melalang buana ya ke gunung sana ke gunung sini ada sesuatu yang pengen dicari gitu aja. Tapi itu tadi sampai di terakhir ketemu di Taman Hidup dia masih belum menjelaskan apa yang dia cari itu tadi belum. Karena dia kalau kita nggak tanya orangnya dia nggak mau jawab gitu mas. Jadi dia orangnya pendiam. Tipikalnya kayak gitu. Terus pas waktu turun itu ada kan informasi kalau setelah turun Taman Hidup dan menuju ke siapa tadi? Cak Arifin nanti. Biasanya ngelewati hutan damar itu ya? Iya benar, hutan damar. Itu sempat ngelewatin itu nggak? Lewatin mas. Sempat ngelewati. Hutan damar harusnya baru perkebunan. Ke desanya Cak Arifin itu kan? Harusnya, karena memang ada 2 cabang. Ya yang saya ambil itu ke kanan itu yang bener langsung ke base camp Bremi ini. Jadi suasana yang di desa misterius itu kayak benar-benar asing gitu ya? Ya, asing lah. Saya nggak mengira itu desa misterius ya mas pada saat itu. Tapi karena waktu warga ngelihat saya kaget menjelaskan kalau itu nggak ada desa, itu tuh hutan gitu ya. Ya perkebunan hutan, bukan hutan banget gitu mas, hutan kecil gitu. Itu nggak ada desa. Terus setelah kejadian itu sempat ke Argopuro lagi nggak?
Belum sempat ya. belum sempet. Terus dari pertemuan dengan Umang yang di Cikasur itu, si anak ini sebenarnya yang jadi masalah itu apa sih sebenarnya? Yang Kok jadi- dia sampai seperti itu? Kalau dari anak ini tuh Mas, penyebabnya itu karena dia ngecamp di pendopo yang Cikasur itu. Di Cikasur itu ya. Bukan karena ngecamp aja, jadi si anak itu tuh katanya si Umang ini ya, jadi dijelaskan setelah pendaki itu penyebabnya apa. Ya ada beberapa kayak omongan kotor segala macam, gak dijaga omongannya pada saat ngecamp di pendopo itu. Oh iya, bahkan teman yang ninggalin si pendaki itu akhirnya diurus sama petugas pihak base camp itu untuk dimintakan pertanggungjawaban karena meninggalkan temannya itu. Jadi pas waktu mereka turun di Baderan, mereka ditanya. Dia di Bermi, sampai di Bermi mereka langsung turun di Bermi? Iya, karena lintas Mas. Oh, berarti mereka juga naik Baderan juga? Baderan, Oh, iya. turun di Bermi. Nah, yang teman itu meninggalin akhirnya ditahan lah sama pihak base camp untuk meminta pertanggungjawaban sampai pada akhirnya ninggalin temannya sampai keadaan kritis seperti itu gitu. Ya, menarik juga ya kadang yang perlu disikapi kok masih ada ya. Maksudnya aku dulu pernah juga nyeritain ada cewek malah yang ditinggal sama cowoknya di gunung, waktu di Gunung Arjuna Via Purwosari. Maksudnya kok sampai ada hal yang demikian gitu kan. Ya, menarik sekali ceritanya tentang Gunung Argopuro. Paling enggak bagi kami yang belum pernah naik ke sana bisa jadi gambaran sedikit tentang situasi di Argopuro terutama ya. Dan kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton tayangan ini, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Kalau dari saya pribadi itu, jadilah pendaki yang rasional gitu Mas. Rasional dalam artian itu ketika lu mengalami kejadian-kejadian yang mungkin aneh atau yang di luar nalar lu, teruslah berpikir positif. Jangan lu ngikutin hal yang sugesti buruk gitu. Kalau menurut saya, kalau kita mengikuti sugesti buruk, ya kita akan terus berpikir buruk, yang dimana akan berdampak buruk. Dan itu bakal mencelakakan diri kita sendiri. Setuju. Ya itu aja sih. Jadi kadang kalau kita ngalamin sesuatu, ini mental itu cepet down banget ya kalau di gunung ya. Bener. Bahkan kalau kita larut dalam situasi yang negatif, terus kita ngikutin, malah bikin mental kita down ya. Bener ya. Ya itulah teman-teman. Jadi kenapa cerita ini jadi sangat panjang sekali, karena kita tahu bahwa Argopuro itu Perjalanan trek terpanjang ya, iya. ya. Trek terpanjang. Jadi untuk teman-teman yang mau naik ke Gunung Argopuro bisa diantisipasi bahwa perjalanan itu sangat panjang sekali. Waktu itu berapa hari berarti? 4 hari 3 malam Mas. 4 hari 3 malam. Itu termasuk cepat ya? Termasuk Kalau ya golongan standarnya seperti standar itulah ya. ya. Berarti termasuk kalau perjalanan untuk sampai ke sana ya total semingguan ya? Semingguan lah untuk Semingguan lah ya, santai-santai, untuk santai semingguan ya. lah bener. Dan perlu diantisipasi juga untuk logistik terutama Logistik. ya. Pentingnya pendakian Argopuro yang makan perjalanan panjang gitu, manajemen pendakian itu perlu diperhatikan Mas. Bukan manajemen pendakian itu ada macam-macam ya. Ada manajemen logistik, manajemen waktu, ya 2 hal itu penting banget kita perhatikan lah. Kayak gitu sih kalau untuk melakukan pendakian yang makan waktu panjang lah. Oke Indra, senang banget akhirnya kami dapat informasi tentang Gunung Argopuro, terutama tadi Indra juga jelasin sangat detail banget, terutama di pos-pos di mana ada air, di mana yang bagus untuk ngecamp dan lain sebagainya. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama bagi teman-teman yang juga belum pernah menuju ke Gunung Argopuro. Dan yang kedua, kami juga sekali lagi ngucapin terima kasih nih buat teman-teman Besok Pagi Channel yang sudah sempat mampir ke studionya Kembara Sunyi. Semoga ikatan emosional kita sesama konten kreator ini tetap bisa terjalin. Dan salam juga buat teman-teman yang lain ya. Iya Mas. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton tayangan ini, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.